Film misi ini mengajak kita menelusuri jejak Ordo Katolik Minder Brothers Capucinen. Sebuah perjalanan yang sekaligus membuka jendela pada kehidupan dan kebudayaan masyarakat Pulau Borneo di masa kolonial. Kisah ini bermula jauh dari Nusantara. Di sebuah biara yang tenang di Breda, Belanda, para biarawan Kapusin dipersiapkan untuk menjalani misi panjang ke Hindia Belanda. Sebuah perjalanan lintas samudra yang akan membawa mereka ke dunia yang sama sekali berbeda. Kamera kemudian beralih ke pedalaman Borneo atau Kalimantan, wilayah yang ditandai hutan tropis lebat dan sungai-sungai besar, urat nadi kehidupan masyarakat setempat. Salah satu persinggahan penting adalah Pontianak, kota pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas misi, perdagangan, dan administrasi kolonial di kawasan ini. Rekaman film menampilkan beragam aspek kehidupan sehari-hari di Kalimantan Barat. Rumah sakit yang dikelola misi sebagai pusat pelayanan kesehatan, perkebunan karet yang mencerminkan denyut ekonomi kolonial, serta jaringan pos-pos misi yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Namun, film ini tidak semata merekam aktivitas keagamaan dan sosial. Kamera juga menangkap kebudayaan lokal masyarakat Borneo, sebuah upacara kematian yang syarat makna, serta tarian-tarian ritual yang mencerminkan tradisi spiritual yang telah hidup jauh sebelum kehadiran misi dan kekuasaan kolonial. Melalui sudut pandang kamera misi, film ini memperlihatkan pertemuan dua dunia, antara tradisi lokal yang telah berakar kuat dan upaya penyebaran agama serta pengaruh Barat yang menyertai kolonialisme. Rekaman ini bukan sekadar dokumentasi sejarah, melainkan cermin cara pandang zamannya, tentang keyakinan, kebudayaan, dan perubahan yang perlahan membentuk wajah Borneo. Pada awal abad ke-20, misi Kapusin di Kalimantan Barat berpusat di kota Pontianak. Sejak tahun 1909, Pontianak telah menjadi pusat pelayanan prefek apostolik sekaligus kediaman para misionaris. Dari kota inilah para misionaris melayani umat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di wilayah pedalaman. Para misionaris yang berasal dari Belanda, Swiss, dan Jerman tidak hanya menjalankan pelayanan iman, tetapi juga berperan aktif dalam bidang sosial. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, serta mengembangkan kebun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan rohani dan sosial bagi masyarakat lokal di Kalimantan Barat. Landasan resmi misi Kapusin di Kalimantan diletakkan pada 11 Februari 1905 dengan pendirian Prefektur Apostolik Borneo Belanda, yang kemudian dipercayakan kepada Ordo Kapusin atas permintaan Vikaris Apostolik Batavia. Tidak lama kemudian, pada 30 November 1905, para misionaris Kapusin secara resmi memulai karya lapangan mereka di Singkawang. Misi ini dipimpin oleh Mengewer Jan Pacificus Bos, O.F.M. Chap, seorang perintis yang kelak dikenal sebagai Bapak Misi Kalimantan. Sejak awal, pendekatan misi Kapusin tidak semata-mata berfokus pada pewartaan iman. Para misionaris hadir melalui pelayanan pastoral, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Pontianak berkembang menjadi pusat administrasi dan koordinasi misi, sementara stasi-stasi baru didirikan di berbagai lokasi strategis. Pada 1906, wilayah misi diperluas ke Sejiram, dan pada 1908 menjangkau Laham di kawasan Sungai Mahakam, membuka jalur pelayanan hingga ke pedalaman Kalimantan. Dalam 2 dasawarsa berikutnya, karya misi Kapusin berkembang secara bertahap namun mantap. Para misionaris membangun relasi yang erat dengan masyarakat lokal, khususnya suku Dayak, dengan mengedepankan kehadiran sosial serta penghormatan terhadap budaya setempat. Pendirian sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai jembatan perjumpaan antara gereja dan dunia lokal Kalimantan.
Memasuki dekade 1930-an, misi Kapusin di Kalimantan Barat telah berjalan lebih dari 25 tahun dan berkembang menjadi salah satu ladang misi Katolik yang paling aktif di Pulau Borneo. Namun pesatnya perkembangan ini juga membawa tantangan, terutama keterbatasan tenaga imam dan misionaris untuk melayani wilayah yang semakin luas dan sulit dijangkau. Pada masa ini pula terjadi peralihan kepemimpinan gerejawi. Sekitar 1933 sampai 1934, MGR Jan Pacificus Bos, OFM Shap, yang memimpin sejak masa perintisan, mengakhiri masa jabatannya sebagai Vikaris Apostolik Pontianak. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Uskup Tarsisius van Valenberg, OFM Cap, yang resmi menjabat pada akhir tahun 1934. Pergantian ini menandai peralihan dari masa perintisan menuju masa pemantapan dan konsolidasi misi. Di bawah kepemimpinan baru, arah karya misi tetap berpegang pada fondasi yang telah diletakkan. Pelayanan pastoral di pedalaman terus diperluas, pendidikan dan layanan kesehatan dikembangkan, serta struktur gereja diperkuat untuk menjawab kebutuhan umat yang terus bertambah. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga, Provinsi Kapusin Belanda berupaya mendatangkan misionaris tambahan dan memperkuat koordinasi dengan wilayah misi lain di Kalimantan. Pada periode yang sama, karya misi Katolik di Pulau Kalimantan juga dijalankan oleh tarekat-tarekat lain. Di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Laham dan Tering, misionaris Keluarga Kudus, MSF, aktif melayani umat. Kehadiran berbagai tarekat ini menunjukkan bahwa perkembangan gereja Katolik di Kalimantan pada dekade 1930-an merupakan hasil kerja bersama lintas kongregasi dalam satu semangat perutusan. Seluruh rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana misi Kapusin di Kalimantan Barat bertumbuh dari sebuah karya perintisan yang sederhana menjadi fondasi yang kokoh bagi gereja Katolik di wilayah tersebut. Perjalanan panjang ini kelak mengantar wilayah misi tersebut mengalami perkembangan kelembagaan hingga akhirnya menjadi Keuskupan Agung Pontianak pada tahun 1961. Sebuah tonggak yang menandai kematangan gereja Katolik di Kalimantan. Adegan bergeser ke tampilan sebuah perkebunan karet, industri yang menjadi salah satu motor ekonomi Hindia Belanda. Penambahan adegan ini mengaitkan pekerjaan misi dengan dinamika ekonomi kolonial yang lebih luas. Bagian yang paling menarik secara antropologis adalah dokumentasi mengenai ritus dan budaya masyarakat Dayak. Film memperlihatkan upacara sakral, sebuah ritual penting dalam tradisi Dayak. Tarian-tarian ritual yang dilakukan dengan pakaian adat dan iringan musik tradisional. Meskipun direkam dari sudut pandang kolonial, seringkali dengan narasi eksotis, adegan-adegan ini menjadi catatan visual berharga tentang kehidupan dan budaya lokal awal abad ke-20. Sebagai film promosi tahun 1933, narasi visual ini mencoba menutup dengan kesan harmonis. Para misionaris bekerja dengan tekun, masyarakat lokal menerima kehadiran mereka, dan pembangunan berlangsung di bawah naungan kolonialisme Belanda. Namun, di balik gambaran itu, film ini juga menjadi artefak sejarah, menangkap momen ketika dunia kolonial, religius dan budaya Nusantara berinteraksi dalam hubungan yang kompleks. Secara keseluruhan, film misi Kapusin ini menyajikan potret Kalimantan Barat pada tahun 1933 dengan menampilkan bentang alam, kehidupan sosial, serta tradisi masyarakat setempat sebagaimana terekam dalam perjalanan para misionaris. Melalui gambar-gambar arsip, kita diajak menyelami suasana zaman kolonial, melihat interaksi antara misi gerejawi dan masyarakat lokal dalam keseharian mereka. Pada bagian akhir tayangan, rombongan misi meninggalkan Pontianak dan melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Perjalanan ini menandai penutupan rangkaian kegiatan misi Kapusin
di Pontianak, sekaligus membuka babak baru dalam karya misi mereka di Pulau Kalimantan. Tonton terus video ini hingga selesai untuk menyaksikan keseluruhan rangkaian perjalanan tersebut.